Itu memungkinkan tapi dalam salat ini terjadi antara ulama zaman sekarang. Kalau kita lihat kan, kalau ini kan ulama-ulama zaman dulu yang kita akui memang keulamaannya. Kalau sekarang kan banyak ulama dan ulama-ulamaan menimbulkan ikhtilaf juga antara mereka. Karena ada faktor kepentingan. Jadi yang saya tanya, ada nggak memungkinkan ikhtilaf ini terjadi di zaman ulama-ulama sekarang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bukan kemungkinan, memang sudah terjadi. Ulama sekarang pun sudah banyak pula melahirkan perbedaan yang berbeda dengan ulama dulu. Dan sebab perbedaan itu ada 8 jawabannya. Nampaknya mau kita bahas juga bab 6 ini nampaknya ini kan. Sekalian aja kita bahas. Bab 6, sebab ikhtilaf salat. 1. Hadis-hadis tentang salat itu tidak terperinci, tidak detail dan tidak bersifat mutlak. Itu jawaban pertama. Kenapa tidak bersifat mutlak? Karena dia tidak mutawatir. Kan hadis itu yang derajatnya sama Quran itu mutawatir, dan hadis-hadis tentang salat itu tidak mutawatir. Mutawatir itu tidak ada kemungkinan salah, udah pasti dari Allah. Al-Quran itu mutawatir tuh, Al-Quran. Tetapi yang menarik, jangankan hadis-hadis Nabi, jangankan hadis-hadis Nabi yang itu banyak zonni, sedangkan Al-Quran yang mutawatir itu terjadi juga perbedaan pendapat. Quran itu sudah mutawatir dari Allah Ta'ala, tak diragukan sedikit pun. Ada juga perbedaan pendapat. Contohnya mana? Wa arjulakum. Wa arjulakum atau wa arjulikum, tergantung ulama qiraat. Ada yang membacanya wa arjulikum, ada yang membaca wa arjulakum. Kalau dibacanya wa arjulakum berarti kaki itu dibasuh. Kalau dibaca wa arjulikum berarti kaki itu diusap dalam berwudu. Nah, itulah sebabnya terjadi perbedaan. Jadi jangankan hadis-hadis Nabi, sedangkan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini saja terjadi perbedaan pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kumtum ila shalah, kalau kalian mau menegakkan salat, fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum. Kalau teksnya usaplah kepalamu dan kakimu. Loh, kaki diusap atau dibasuh? Tergantung barisnya. Kalau dibaca wa arjulakum berarti basuh kakinya. Tapi kalau wa arjulikum sama dia dengan biru usi itu, diusap. Ini sudah menimbulkan perbedaan pendapat ketika memahami ayat, gara-gara baris harokat aja. Begitu juga dengan kata yang kedua, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Apakah menyentuh perempuan bermakna salat batal? Ini terjadi juga perbedaan. Ayatnya udah mutawatir, tapi memahami ayat itu terjadi khilaf. Sedang Quran aja memahaminya beda pendapat, apalagi hadis-hadis Nabi. Kata mazhab Hanafi, salat wudu tidak batal. Kenapa? Karena la-nya panjang, lamastum. Karena yang dimaksud lamastum itu saling menyentuh, maksudnya jima, baru disebut batal wudunya. Tapi kata mazhab Syafi'i, lamastum ini artinya menyentuh kulit. Lamastum itu menyentuh kulit. Kalau menyentuh pakai kain tak batal. Kalau tersenggol itu ada alasnya, tak batal. Lalu siapa orangnya? Orang yang bukan mahramnya, termasuk istrinya. Karena istri itu kenapa dia bisa jadi istri? Karena dia bukan mahram hakikatnya. Tapi kalau yang mahram, orang yang haram, mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Ibunya,
anak kandungnya, adiknya, kakaknya, bibinya, itu orang-orang yang haram dinikahi, itu kalau persentuhan tidak membatalkan. Tapi orang yang bisa dinikahi, nah itu kalau terjadi persentuhan maka batal, termasuklah istrinya itu. Nah kalau begitu dalam mazhab Syafi'i persentuhan kulit antara suami istri itu membatalkan wudu. Tapi mazhab Maliki mengatakan tidak, karena Nabi pernah dia sedang sholat, lalu Aisyah terbangun mencari Nabi. Saat itu Nabi sedang sujud dan Aisyah menyenggol, memegang kaki Nabi. Nabi tetap melanjutkan sholat. Kalaulah batal wudu, tentulah Nabi sudah membatalkan sholatnya. Itu dalil mazhab Maliki. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan itu hanya khusus untuk Nabi. Adapun umatnya, persentuhan suami istri itu tetap dinilai membatalkan wudu. Itu karena memahami kata lamastum. Jadi intinya poin pertama, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Karena jangankan ini masalah sholat, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam sholat? Sementara kaifiat sholat itu dalam hadis, sedangkan dalam Quran aja beda pendapat, apalagi dalam hadis. Itu poin pertama, sebab terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, logika interpretasi dalam memahami cara sholat Nabi itu berbeda. Misalnya hadis tentang Quraizah ini kan terjadi di masa sahabat. Nabi mengatakan jangan seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Itu pesan Nabi, itu cuma kalimat itu, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Berangkatlah mereka, dalam perjalanan mereka berkata, ada yang berkata, kita tidak akan melaksanakan sholat asar sampai kita setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah, karena Nabi berpesan begitu tadi. Kata sebahagian yang lain, kita sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizah, karena waktu asar dah masuk. Berbeda pendapat, sudut pandangnya beda. Yang satu memahami teks hadis Nabi tidak sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Yang satu memahami maksudnya Nabi suruh cepat-cepat supaya nanti sampai di sana sholat asarnya di perkampungan Bani Quraizah. Sudut pandang berbeda, itulah yang menyumbang perbedaan tentang ibadah, termasuk ibadah sholat ini. Itu contoh-contoh. Sama dengan hadis yang dua hal berbeda ini. Satu hadis mengatakan jangan sujud seperti unta, letakkanlah tangan sebelum lutut, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis yang kedua, apabila Nabi sujud dia meletakkan lutut sebelum tangan. Sebetulnya gimana memahami hadis ini? Ternyata persoalannya ada pada unta. Apakah unta itu turun mendahulukan kaki depan atau kaki belakang? Kalau unta itu mendahulukan kaki depan, bermakna kaki depan itulah yang tangan. Supaya berbeda dengan unta, letakkanlah lutut sebelum tangan. Karena kata Nabi jangan turun seperti unta. Tapi sebahagian lagi interpretasinya tak begitu. Hadis itu sudah betul, letakkan tangan sebelum lutut. Kenapa? Karena unta tidak punya tangan. Karena dia tak punya tangan, dulukanlah tangan biar berbeda dengan unta. Jadi itu interpretasi, logika yang berbeda. Itu pula yang menyebabkan orang berkelahi. Kenapa kelahi, Pak? Gara-gara unta ini katanya. Masalah. Nah, masih ada berapa lagi? 6 lagi yang mau dibahas. Tapi itu Pak secara keseluruhan itu diantara sebab-sebab terjadi perbedaan, dan sangat mungkin orang ulama hari ini itu berbeda pendapat. Contoh yang sangat berbeda itu yang ketiga, kata yahrukuha. Kalau dibaca yahrukuha menggerakkan, kalau dibaca yuharrikuha menggerak-gerakkan. Dia dulu kan tak ada harokat tuh Pak. Zaman dulu tak ada harokat. Quran pun tak ada harokat dulu. Sekarang dah berharokat. Jadi karena dia tak berharokat, masing-masing orang bisa berbeda cara membacanya. Kalau dibaca yahrukuha menggerakkan, kalau dibaca yuharrikuha menggerak-gerakkan. Makanya ulama Maliki mengatakan menggerak-gerakkan. Mazhab Syafi'i mengatakan menggerakkan sekali. Nah, itulah yang menyumbang perbedaan pendapat. Karena
teks itu bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Ada lagi beberapa, tapi cukup dulu 3 itu.